Apa jadinya kalau disunat tapi organ vitalnya lenyap? Kisah pilu anak yang berujung ganti rugi 8,5 miliar rupiah. Nonton sampai habis. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Bayangkan, sebuah ruang operasi yang seharusnya menjadi tempat kesembuhan, justru berubah menjadi saksi bisu sebuah tragedi medis paling mengerikan. Seorang anak kecil, dengan polosnya menunggu proses sunat yang normal, namun yang ia dapatkan adalah sebuah malapraktik yang tak termaafkan. Organ vitalnya, yang merupakan bagian esensial dari dirinya, tak hanya rusak, tapi nyaris lenyap. Ini bukan sekadar kesalahan, ini adalah kelalaian fatal yang merenggut masa depan dan keutuhan seorang anak. Kisah pilu ini bermula dari kepercayaan orang tua kepada seorang dokter yang seharusnya profesional. Tapi, kepercayaan itu dihancurkan dan digantikan oleh kengerian yang tak terbayangkan. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Gugatan hukum yang memakan waktu bertahun-tahun, air mata yang tak henti mengalir, dan pertarungan sengit di ruang sidang. Sampai akhirnya, palu hakim diketuk, dan sebuah angka fantastis keluar, 8,5 miliar rupiah. Jumlah uang yang mungkin takkan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang, namun menjadi bukti bahwa keadilan, seberat apapun perjuangannya, pada akhirnya akan berpihak pada korban. Ini adalah kisah nyata yang akan membuat kita bertanya, sampai kapan kita harus percaya pada sistem yang bisa saja menghancurkan hidup kita dalam sekejap? Ini adalah kisah tentang kehilangan, perjuangan, dan kompensasi yang tak terbayangkan. Sebuah hari yang seharusnya menjadi tonggak penting dalam pertumbuhan sang anak, justru menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Orang tua mana yang tidak ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya? Niat tulus untuk menyunatkan sang buah hati, sebagai bagian dari tradisi dan kesehatan, membawa mereka ke sebuah klinik yang tampak meyakinkan. Mereka percaya menyerahkan nasib putranya di tangan profesional. Namun, kepercayaan itu runtuh dalam hitungan menit, digantikan oleh kengerian yang membekas seumur hidup. Hari itu, sang anak memasuki ruang operasi dengan senyum polos dan sedikit rasa takut. Ia tidak tahu bahwa senyum itu akan menjadi yang terakhir sebelum penderitaan datang. Di balik pintu tertutup itu, sebuah kesalahan fatal sedang terjadi. Sang dokter, yang seharusnya menjalankan prosedur dengan hati-hati, justru melakukan kelalaian yang tak terbayangkan. Bukan sekadar salah potong, seperti yang mungkin dibayangkan banyak orang, tapi sebuah tindakan yang begitu ceroboh hingga merusak organ vital anak itu secara permanen. Alat vital yang seharusnya menjadi simbol kematangan, hancur lebur di tangan sang dokter. Malapraktik ini bukan hanya melukai fisik, tapi juga mental dan emosional sang anak, merenggut haknya untuk hidup normal, dan meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Sang anak keluar dari ruang operasi bukan dengan wajah ceria, melainkan dengan tangisan pilu dan rasa sakit yang tak terperikan. Orang tua yang menunggu di luar seketika panik melihat kondisi putranya yang jauh dari kata normal. Mereka berusaha meminta penjelasan, namun yang mereka dapatkan hanyalah jawaban yang berbelit-belit dan sikap acuh tak acuh. Pihak klinik dan dokter seolah-olah menganggap ini hanyalah kecelakaan kecil yang bisa diselesaikan dengan permintaan maaf. Namun, bagi sang anak dan keluarganya,
ini adalah kehancuran. Perjuangan panjang menuntut keadilan. Setelah tragedi itu, penderitaan sang anak tak berhenti. Ia harus menjalani serangkaian operasi perbaikan yang menyakitkan, namun hasilnya tidak pernah sempurna. Dokter lain yang menangani kasus ini hanya bisa menggelengkan kepala, terkejut melihat seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan oleh malapraktik tersebut. Sementara itu, luka psikologis yang dialami sang anak semakin mendalam. Ia menjadi pemurung, kehilangan kepercayaan diri, dan selalu diliputi rasa takut. Masa depannya, yang seharusnya penuh harapan, kini diselimuti awan kelabu. Orang tua sang anak, dengan hati yang hancur, tidak bisa menerima kenyataan ini. Mereka memutuskan untuk tidak tinggal diam. Mereka memilih jalan terjal, jalan yang jarang berhasil di negara ini, menuntut keadilan melalui jalur hukum. Mereka tahu ini akan menjadi pertarungan berat, melawan institusi medis yang kuat dan dokter yang memiliki koneksi. Namun, cinta kepada sang anak dan keinginan untuk memastikan tidak ada lagi korban serupa, menguatkan tekad mereka. Pertarungan hukum itu menjadi sorotan publik. Media memberitakan kisah pilu ini secara luas, memicu kemarahan masyarakat. Banyak yang bersimpati, namun tak sedikit pula yang skeptis, meragukan kemampuan keluarga sederhana ini untuk memenangkan gugatan melawan raksasa medis. Selama bertahun-tahun, keluarga ini berjuang mati-matian, mengumpulkan bukti, mencari saksi ahli, dan menghadapi berbagai rintangan yang coba dipasang oleh pihak lawan. Mereka harus mengorbankan waktu, tenaga, dan harta benda demi mendapatkan keadilan. Keadilan yang terbayar dengan angka fantastis. Pihak klinik dan dokter, di sisi lain, terus berupaya membela diri. Mereka menyangkal kelalaian, mencoba memutarbalikkan fakta, bahkan mencoba menyalahkan kondisi medis sang anak. Namun, berkat kerja keras dan bukti-bukti kuat yang dikumpulkan oleh tim pengacara keluarga korban, kebenaran akhirnya terungkap di ruang sidang. Hakim, setelah menimbang semua bukti dan kesaksian, akhirnya menjatuhkan putusan yang mengejutkan. Pengadilan menyatakan bahwa pihak klinik dan dokter terbukti bersalah atas kelalaian medis yang menyebabkan cacat permanen pada sang anak. Putusan itu diiringi dengan perintah untuk membayar kompensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kasus malapraktik di Indonesia, 8,5 miliar rupiah. Angka ini bukanlah sekadar kompensasi, melainkan sebuah vonis yang mengirimkan pesan tegas kepada seluruh pelaku medis, bahwa nyawa dan masa depan manusia tidak bisa dipermainkan. Keputusan ini memicu pro dan kontra. Banyak yang memuji, menganggapnya sebagai kemenangan bagi korban malapraktik. Namun, ada pula yang mempertanyakan, apakah uang sebesar itu sebanding dengan penderitaan yang dialami sang anak? Tentu saja tidak. Uang sebanyak apapun tidak akan bisa mengembalikan organ vital yang hilang, tidak akan bisa menghapus trauma yang membekas, dan tidak akan bisa mengembalikan masa depan yang telah direnggut. Namun, kompensasi ini menjadi jembatan bagi keluarga untuk merawat sang anak dengan fasilitas terbaik seumur hidupnya, memberikannya kesempatan untuk tetap berjuang dan mendapatkan kehidupan yang layak, meskipun dalam keterbatasan. Kisah ini adalah pengingat yang pahit. Di balik janji kesembuhan, bisa saja ada bahaya yang mengintai.
di balik gelar dan seragam profesional, bisa saja ada kelalaian yang merenggut nyawa. Tragedi ini bukan hanya tentang seorang anak yang menjadi korban, tetapi juga tentang perjuangan keluarga melawan ketidakadilan, dan tentang sebuah putusan hukum yang menggemparkan, yang semoga menjadi awal dari perubahan yang lebih baik dalam dunia medis di negara ini. Kisah ini, yang dimulai dari niat tulus dan berakhir dengan kehancuran yang tak terperikan, menyisakan jejak luka yang dalam, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi kita semua. Setelah semua drama, perjuangan, dan putusan yang menggemparkan, satu pertanyaan besar menggantung di udara, menantang nurani kita semua. Apakah uang, bahkan sejumlah 8,5 miliar rupiah sekalipun, bisa benar-benar membayar sebuah masa depan yang hancur? Ini bukan pertanyaan retoris. Ini adalah pertanyaan yang menguji kemanusiaan kita. Ketika seorang anak kehilangan haknya untuk tumbuh normal, untuk merasakan indahnya masa remaja tanpa beban trauma, untuk membangun rumah tangga tanpa rasa minder, apakah sebuah cek dengan angka fantastis bisa menghapus semua itu? Tentu saja tidak. Uang itu hanyalah kompensasi atas kerugian materi dan biaya pengobatan yang tak terhingga, tapi tidak akan pernah bisa membeli kembali jiwa yang telah terluka. Uang itu hanyalah secercah harapan, bukan sebuah solusi paripurna. Luka psikologis yang membekas, rasa sakit yang terus menghantui, dan stigma sosial yang mungkin menyertai sang anak seumur hidupnya, adalah hal-hal yang tak bisa dinilai dengan uang. Jadi, apakah ini adalah kemenangan yang sesungguhnya? Atau hanya sebuah penutup yang terpaksa untuk sebuah tragedi yang takkan pernah bisa dilupakan? Kisah ini juga memaksa kita untuk merenung dan bertanya, bisakah kita percaya pada sistem kesehatan yang seharusnya melindungi kita? Kita semua pernah berada di posisi itu, menyerahkan diri dan keluarga kita ke tangan dokter, meyakini bahwa mereka adalah pahlawan yang akan menyembuhkan. Namun, kisah pilu ini merobek kepercayaan itu hingga ke akar-akarnya. Ia menunjukkan bahwa di balik seragam putih yang bersih dan gelar-gelar mentereng, bisa saja ada kelalaian fatal, kecerobohan yang mematikan, bahkan arogansi yang menolak bertanggung jawab. Lantas, bagaimana kita bisa membedakan antara pahlawan sejati dan serigala berbulu domba? Bagaimana kita bisa merasa aman saat berbaring di meja operasi, ketika kita tahu ada kemungkinan malapraktik bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja? Kisah ini adalah alarm keras yang seharusnya mengguncang fondasi sistem kesehatan kita. Ia menuntut transparansi, akuntabilitas, dan hukuman yang setimpal bagi siapapun yang berani mempermainkan nyawa manusia. Jika putusan 8,5 miliar rupiah ini tidak mampu membuat para pelaku medis jera, lantas apa lagi? Dan pertanyaan yang paling menakutkan dari semua itu adalah, apakah tragedi seperti ini masih akan terjadi lagi di masa depan? Kita berharap tidak. Kita berdoa agar kisah ini menjadi yang terakhir. Namun, tanpa adanya perubahan sistemik yang fundamental, tanpa pengawasan ketat, tanpa sanksi yang tegas, dan tanpa budaya akuntabilitas yang kuat, maka jawabannya mungkin adalah ya. Kisah ini bukanlah sebuah cerita fiksi. Ini adalah cerminan realita pahit yang bisa terjadi di mana saja, kepada siapa saja. Tragedi ini bisa menimpa anak kita, saudara kita, atau bahkan diri kita sendiri.
Ia adalah pengingat bahwa keadilan tidak datang dengan mudah, dan bahwa perjuangan untuk melindungi diri dan orang yang kita cintai dari kelalaian semacam ini adalah perjuangan yang harus terus kita gaungkan. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kita harus menuntut perbaikan. Kita harus menyuarakan kekhawatiran kita. Karena jika tidak, kita hanya menunggu waktu, menunggu korban berikutnya, menunggu tragedi yang sama terulang kembali. Apakah kita siap untuk itu? Tentu saja tidak. Mari jadikan kisah ini sebagai awal dari sebuah gerakan, sebuah perubahan yang memastikan bahwa setiap nyawa, setiap masa depan, dan setiap kepercayaan yang kita berikan tidak akan pernah dihancurkan oleh sebuah kelalaian fatal. Karena satu tragedi saja sudah terlalu banyak. Dan kita tidak boleh membiarkan yang berikutnya terjadi. Kisah pilu ini bukan hanya tentang satu anak, tetapi tentang perjuangan melawan ketidakadilan yang bisa menimpa siapa saja. Kami ada di sini untuk menyuarakan kebenaran, untuk memastikan tragedi ini tidak dilupakan, dan untuk menuntut perubahan. Jika Anda merasa tersentuh dengan kisah ini dan mendukung perjuangan untuk keadilan, mohon tunjukkan dukungan Anda. Like video ini sebagai tanda solidaritas dan subscribe ke channel kami agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari kasus ini. Setiap like dan subscribe Anda adalah energi bagi kami untuk terus berkarya, menyelidiki kasus-kasus serupa, dan menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar. Bersama, kita bisa memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi mimpi, tetapi kenyataan. Terima kasih.